Halo, selamat pagi dan semangat pagi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Irma, pada mata pelajaran OTK Humas Keprotokolan. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan menyapa kalian melalui video pembelajaran ini. Jadi simak baik-baik pemaparan Ibu, anggap saja kita sedang belajar melalui Google Meet seperti biasanya. Oke anak-anak, Ibu mengingatkan, kita sudah sama-sama sepakat untuk menciptakan sebuah program kerja atau sebuah proyek selama 1 semester berturut-turut pada mata pelajaran OTK Humas Keprotokolan. Proyek tersebut adalah company profile ya. Jadi kita membuat company profile atau profil perusahaan untuk memperkenalkan perusahaan kita, produk perusahaan kita, maupun jati diri perusahaan kita kepada halayak humas. Untuk apa? Untuk akhirnya membangun citra, ya, membangun citra yang positif tentang perusahaan, lembaga, ataupun produk kita dari kalangan masyarakat. Ibu ingatkan lagi, ketika kita belajar soal hubungan masyarakat ataupun public relation, maka kita akan berkaitan dengan sebuah hal yang dinamakan dengan pencitraan atau branding identity. Pada kesempatan ini, Ibu akan membahas soal membangun komunikasi humas yang efektif. Kalau kalian ingat anak-anak, dan ini juga harus kalian ingat tentunya, di semester ganjil, ketika kalian masih belajar humas oleh Bu Miftah sudah menjelaskan materi terkait membangun komunikasi efektif yang baik dalam kehumasan. Bisa tengok lagi ke video penjelasan Bu Miftah untuk mengambil teori-teori dasarnya. Tapi di kesempatan ini Ibu akan mengulas sedikit ya, hanya mengulas sedikit, dan nantinya akan Ibu kaitkan langsung dengan proyek kita. Karena mau tidak mau proyek kita atau proyek yang sedang kita garap harus based on teori. Begitu ya. Tapi tidak plek sama dengan teori, tentunya harus relevan dengan keadaan di lapangan. Maka itu di video ini Ibu hanya menjelaskan tidak terlalu mendetail, tapi akan Ibu berikan contoh langsung penerapan di lapangan terkait penerapan atau merancang komunikasi humas yang efektif. Oke anak-anak, Ibu lanjut. Dalam perancangan program kerja kita atau proyek kita, membuat company profile, tentunya harus dilandaskan beberapa teori dalam hal kehumasan. Yang pertama adalah menyusun komunikasi efektif dalam hal kehumasan atau dalam hal membangun citra diri perusahaan, lembaga, ataupun produk kita kepada halayak humas. Tapi anak-anak, yang perlu kita pahami sedari awal adalah apa sih komunikasi itu? Komunikasi adalah proses berbagi ya, atau sharing tentang suatu informasi agar semua pihak yang terlibat dalam komunikasi tersebut atau yang terlibat dalam kegiatan pembagian informasi tersebut memiliki persepsi yang sama terhadap informasi yang sedang diberikan atau sedang di-sharing dalam kelompok tersebut. Seperti yang kalian ketahui juga, yang sudah dijelaskan oleh Bu Miftah juga, bahwasanya komunikasi terdiri dari 2 jenis. Yang pertama komunikasi lisan, dan yang kedua komunikasi tertulis. Di kesempatan kalian membuat proyek ini, banyak dari kalian yang memutuskan untuk membuat video, dan memang itu yang lebih baik ya. Jadi company profile itu lebih baik menggunakan video, karena ketika kita menggunakan spanduk ataupun pamflet itu kurang efektif gitu. Jadi kita lebih baik menggunakan video saja dalam membuat company profile. Dan anak-anak, video yang nantinya akan kita buat sebagai company profile itu termasuk ke dalam komunikasi lisan. Tetapi komunikasi lisan yang dibatasi oleh jarak gitu ya, karena disampaikan secara tidak langsung atau disampaikan dengan tidak tatap muka. Kemudian Ibu lanjut, jika menurut ruang lingkupnya, proyek company profile kita ini nantinya bersikap komunikasi eksternal, ya, karena
komunikasi ini atau pesan ini atau informasi ini kita tujukan untuk orang-orang atau khalayak humas yang berada di luar perusahaan maupun lembaga kita. Tentunya dalam sebuah company profile yang merupakan sebuah perkenalan sebuah perusahaan, sebuah lembaga, ataupun sebuah produk atau sebuah keunggulan suatu perusahaan, kita pasti akan mengharapkan sebuah feedback. Feedback itu adalah umpan balik. Maka video company profile yang nantinya akan kita buat bersifat sebagai komunikasi dua arah. Begitu ya. Dalam artian, kita sebagai humas memberikan sebuah video company profile yang dengan tujuan memperkenalkan perusahaan kita dan membangun citra diri positif di kalangan masyarakat atau khalayak humas, yang nantinya khalayak humas akan memberikan sebuah feedback kepada kita. Bisa dalam sebuah perhatian, simpati, ataupun nantinya membeli produk kita atau menjalin kerjasama dengan perusahaan kita. Jika kita menilik pada komunikasi menurut peranan individu, maka company profile atau video company profile yang nantinya akan kita buat bersikap sebagai komunikasi kelompok, ya, karena kita menyasar kepada khalayak humas yang merupakan kelompok heterogen, ya. Kelompok heterogen dalam artian tuh mereka berbeda-beda, berasal dari latar belakang ekonomi, pendidikan, kemudian suku, bangsa, maupun selera yang berbeda. Ya, karena ketika kita memperkenalkan sebuah perusahaan, kita tidak bisa memilih. Kita akan menunjukkan promosi ini ke kalangan yang mana, gitu kan? Apalagi jika kita pada nantinya mengupload gitu ya, atau mempublikasikan video company profile kita ke platform media sosial atau ke televisi. Pasti semua kalangan akan menonton atau paling tidak memperhatikan company profile kita. Jadi, tidak bisa dibatasi atau kita tidak bisa memilih siapa segmen pasar yang bisa melihat video company profile kita. Anak-anakku, dalam praktik kehumasan atau dalam praktik membuat video company profile ataupun promosi sebuah perusahaan, lembaga ataupun produk, komunikasi merupakan titik sentral, ya. Jadi komunikasi merupakan hal yang sangat krusial untuk diperhatikan dalam setiap bentuk promosi sebuah perusahaan, produk maupun lembaga. Karena lewat informasi atau lewat komunikasi, karena melalui komunikasi kita sebagai pihak humas bisa memberikan informasi yang memang kita ingin publik tahu atau kita ingin khalayak humas tahu tentang perusahaan, lembaga ataupun produk kita. Begitu ya. Jadi sama halnya ketika kita ingin membranding diri kita di media sosial. Aku maunya dikenal sebagai anak yang hits atau aku maunya dikenal sebagai anak yang rajin. Maka kita membangun sedemikian rapihnya feed kita untuk memberikan gambaran kepada orang-orang yang melihat feed kita kalau kita memang orang yang rajin atau orang yang hits. Begitu juga dengan video company profile perusahaan. Kita sebagai humas menghendaki agar masyarakat menilai kita sebagai perusahaan yang profesional, perusahaan yang bonafit, atau perusahaan dengan teknologi yang canggih. Maka itulah yang perlu kita tampilkan di video company profile, gitu ya. Jadi komunikasi yang kita hasilkan atau komunikasi yang kita sampaikan melalui video company profile akan menghasilkan persepsi yang sama. Ya, akan menghasilkan persepsi yang sama dari khalayak humas tentang perusahaan kita. Maksud Ibu dalam hal ini adalah kita menghendaki masyarakat mengenal perusahaan sebagai kita menghendaki masyarakat atau khalayak humas menilai perusahaan kita sebagai perusahaan yang maju. Gitu ya. Maka kita harus membangun. Maka ketika video company profile kita rancang dengan baik, efeknya adalah masyarakat atau khalayak humas akan mempersepsikan yang sama bahwa perusahaan kita adalah perusahaan yang maju.
Oke anak-anak, sekarang Ibu langsung masuk ke prinsip-prinsip yang harus kalian jalani dalam pengerjaan proyek membuat company profile ini. Seperti teori atau berlandaskan teori bahwa komunikasi efektif dalam humas harus mematuhi 4 prinsip, yaitu reach, responsibility, empathy, clarity, and humble. Ya, di sini akan Ibu jelaskan. Yang pertama itu ada respect, anak-anak, menghargai. Jadi ketika nantinya kalian membangun atau nantinya kalian merancang sebuah video company profile, kalian harus membangun konten yang menghargai. Ya, menghargai di sini menghargai dalam artian yang sangat luas. Objek kita atau tujuan dari video company profile kita adalah masyarakat humas yang heterogen, ya, tadi sudah Ibu katakan, yang terdiri dari berbagai macam latar belakang. Maka itu nantinya kalian harus menghasilkan konten video company profile yang hargai semua aspek latar belakang dari khalayak humas yang menjadi objek publikasi kita. Kemudian yang kedua adalah empati. Kita ingin membangun citra diri perusahaan yang baik di depan publik. Maka dalam membangun konten atau dalam menciptakan konten company profile, kita harus menyisipkan rasa empati juga gitu ya. Jadi ketika kita menyisipkan rasa empati, maksudnya di sini empati itu adalah memahami. Kita memahami keinginan publik seperti apa, selera publik seperti apa, referensi publik itu seperti apa, atau apa yang ingin publik lihat dari perusahaan kita. Itu harus kita masukkan ke dalam konten video company profile. Agar apa? Agar nantinya pesan yang kita ingin sampaikan kepada publik akan diterima dengan baik. Begitu ya. Memang kadang dalam hidup itu kan kita hanya ingin melihat atau kita hanya ingin mendengar hal-hal yang ingin kita dengar. Atau kita hanya ingin melihat hal-hal yang kita suka. Dan seorang humas harus bisa memahami aspek itu ya. Jadi itu adalah penerapan dari aspek empati. Yang kedua adalah aspek clarity, jelas. Sama halnya dalam prinsip dasar komunikasi, bahwa setiap komunikasi yang kita sampaikan haruslah bersifat jelas. Artinya tidak ambigu gitu ya. Atau tidak multitafsir. Begitu. Makanya kita nanti akan belajar bagaimana cara menyusun pesan kehumasan yang baik. Begitu ya. Jadi komunikasi efektif dalam humas tidak hanya berupa konten atau visualisasi, melainkan juga berhubungan dengan kata-kata, kalimat atau tata bahasa yang kita sampaikan kepada publik. Ya. Jadi nanti kalian harus membuat konten video company profile dengan kata-kata ataupun dengan visualisasi yang jelas, tidak ambigu dan tidak menyebabkan debat kusir di kalangan publik humas. Seperti itu ya. Dan prinsip terakhir yang kalian harus pahami dalam perencanaan video company profile adalah prinsip humble atau rendah hati. Prinsip humble atau rendah hati di sini akan Ibu aplikasikan atau Ibu sarankan kepada kalian untuk mengaplikasikannya dalam bentuk konten CSR yang telah perusahaan kalian lakukan gitu ya. Karena rendah hati secara sempit itu berkaitan dengan kedermawanan. Begitu ya. Jadi nanti kalau misalkan kalian menciptakan konten, oh perusahaan kita juga sudah melakukan program CSR loh, maka persepsi yang akan tampil kepada publik adalah, wah ini perusahaan sudah berteknologi maju, bonafit, profesional, memiliki program CSR, atau memperhatikan lingkungan masyarakat dengan baik juga. Maka hal-hal tersebut atau prinsip-prinsip tersebut jika kalian lakukan dengan baik, jika kalian terapkan dengan baik dalam perencanaan membuat video company profile, akan menghasilkan persepsi positif dari khalayak humas sesuai dengan tujuan awal kita, yaitu
menciptakan atau mencitrakan perusahaan kita ataupun lembaga kita sebagai perusahaan yang baik di hadapan publik. Oke anak-anak, sekian arahan singkat dari Ibu. Mungkin tidak terlalu based on teori, maka itu kalian perlu cek ulang ke video pembelajaran dari Bu Miftah. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan by PC ataupun by email gitu ya. Dan seperti biasa, masih Ibu tunggu laporan progres perencanaan program company profile kita. Cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi.